Halo Sobat Latsar, perkenalkan nama saya Dafrusa Sonyamari, biasa disapa Sonya, NDH 33, Jabatan Bidan Terampil di Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa. Sobat Latsar, saya merupakan peserta Latsar dari Pemerintahan Kabupaten Ngada, Angkatan 5. Oke Sobat Latsar, pada kesempatan ini saya mau menceritakan pengalaman pembelajaran pada agenda 3. Yang pertama, saya mau menceritakan tentang materi. Untuk materi sendiri yang kami pelajari pada agenda 3, ada 2 materi mengenai manajemen ASN dan juga Smart ASN. Untuk manajemen ASN, kami belajar mengenai pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional. Ada 3 pilar utama pada manajemen ASN, di mana yang pertama fungsi ASN, di mana ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Lalu yang kedua sistem merit, di mana kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan juga kinerja. Lalu yang ketiga tentang mekanisme pengelolaan, di mana mengatur hak dan kewajiban, kode etik, serta pengembangan karir yang transparan demi mewujudkan ASN yang berintegritas. Materi yang kedua yakni mengenai Smart ASN, di mana pada materi ini kami berfokus pada pembentukan karakter pegawai yang memiliki profil digital yang mumpuni serta menguasai literasi digital. Literasi digital tidak hanya sekedar mampu mengoperasikan alat, tetapi juga memiliki tanggung jawab penuh terhadap apa yang dilakukan di dunia digital. Terdapat 4 pilar utama dalam literasi digital. Yang pertama tentang digital skill, di mana kemampuan untuk mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat. Lalu yang kedua digital kultur, di mana membangun wawasan dan nilai-nilai kebangsaan di ruang digital. Lalu yang ketiga digital etik, menyesuaikan diri dan menerapkan etika saat berinteraksi di ruang digital. Lalu yang terakhir adalah digital safety, di mana kemampuan untuk mengenali, mempolakan, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan juga keamanan digital. Oke, kita lanjut ke metode. Metode yang digunakan pada pembelajaran pada agenda 3 ini, yakni dengan 2 metode, di mana metode sinkronus dan juga asinkronus. Untuk metode sinkronus, kami melakukan tatap muka secara virtual bersama Widya Suara. Dalam hal ini dengan Ibu Alvina dan juga Ibu Sastia. Pada pembelajaran ini, kami belajar untuk mengenali isu-isu yang terjadi di tempat kami bekerja dan mengkaitkan dengan pembelajaran yang pada agenda 3 ini, yakni manajemen ASN dan juga Smart ASN. Untuk metode yang kedua, yaitu metode asinkronus, di mana kami diharuskan untuk belajar mandiri dengan modul yang sudah diberikan dan juga diwajibkan untuk menyelesaikan tugas-tugas baik yang diberikan secara individu ataupun kelompok. Menurut pengalaman saya selama saya mempelajari agenda 3 ini bersama 2 Widya Suara, yakni Ibu Alwina dan Ibu Sastia, saya merasa sangat senang. Kedua Widya Suara ini sangat membuat suasana kelas yang aktif, di mana kami boleh bertanya, walaupun kami bertanya dengan bahasa kami yang mungkin kurang dimengerti, namun para Widya Suara mampu menjelaskan dan menjawab semua pertanyaan kami dengan baik. Lalu, ciri Smart ASN apa saja yang sudah saya lakukan? Baik, pada saat saya bekerja, saya sudah cakap menggunakan digital dan aplikasi-aplikasi terbaru. Contohnya, saya mampu menginput SKP dalam aplikasi e-kinerja. Lalu yang kedua, saya juga mampu untuk menginput data pasien pada aplikasi SIM RS rumah sakit dan tetap menjaga privasi dan keamanan data pasien. Lalu pertanyaan yang kedua, manajemen ASN apa yang sudah Anda jalankan? Baik, untuk manajemen ASN itu sendiri saya sudah melakukan perkembangan kompetensi, di mana saya rutin mengikuti pelatihan ataupun seminar di aplikasi Satu Sehat Indonesiaku dan juga mendapatkan sertifikat di mana saya mau mengembangkan pengetahuan dan kompetensi saya sebagai seorang bidan untuk meningkatkan profesionalitas dalam melayani
masyarakat. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang bisa Anda tingkatkan? Mungkin di sini saya akan meningkatkan kembali pengembangan kompetensi saya, di mana saya akan secara rutin untuk mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis untuk meningkatkan profesionalisme dan literasi digital. Apa 1-2 hal sederhana yang bisa peserta lakukan agar kinerja layanan unit lebih baik dan berdampak? Mungkin di sini sebagai bidan, yang bisa saya lakukan adalah mungkin saya akan lebih disiplin lagi mengenai waktu. Jika ada waktu yang tersisa, saya bisa ke pasien untuk memberikan edukasi kesehatan. Dan juga mungkin saya bisa berinovasi untuk mungkin saya juga bisa berinovasi dalam hal ini literasi digital. Saya bisa membuat video-video yang menarik mengenai edukasi agar pasien-pasien pun lebih tertarik pada saat bidan memberikan edukasi dan juga lebih mengingat apabila media-media yang diberikan itu lebih menarik. Oke Sobat Latsar, kita sudah berada di penghujung video. Demikian video mengenai pengalaman pembelajaran saya pada agenda 3 ini. Terima kasih Sobat Latsar sudah menonton videonya sampai akhir, dan sampai ketemu lagi di video saya yang berikutnya. Dadah!